Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Wulandari dengan NPM 23010101007 dari Prodi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pendekatan kolaborasi Hexahelix untuk mengembangkan agrowisata Kampung Kopi Ringgis. Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam dan tanahnya yang sangat subur. Sebagai negara agraris, provinsi ini tuh tentunya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian maupun pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki keindahan alam yang sangat indah. Selain itu, Kabupaten Lampung Barat juga merupakan daerah penghasil serta penyumbang kopi terbesar di Provinsi Lampung. Dengan jumlah produksinya itu bisa mencapai 52.000 ton per tahun. Tepatnya di Kabupaten Lampung Barat, itu juga mempunyai potensi pariwisata yang tinggi dengan pemandangan alam yang sangat indah, di mana itu juga sebagai daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke agrowisatanya, yaitu Kampung Kopi. Kampung Kopi ini berada di Desa Wisata Rijis Jaya di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, di mana di dalamnya itu ada beberapa kegiatan seperti proses perjalanan kopi dari hulu ke hilir, kemudian juga ada eksplorasi budidaya perkebunan kopi, roasting kopi, manual brew, kemudian juga ada histori mengenai kampung kopi tersebut, ekoprint, dan aneka olahan UMKM lainnya. Di mana pembangunan agrowisata kampung kopi ini juga tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangan. Hexahelix itu dipandang sebagai unsur yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke agrowisata kampung kopi. Yang diharapkan itu dapat memperkuat sinergi untuk mendorong program pemerintah, pusat maupun daerah melalui pengolahan manajemen destinasi wisata. Di mana konsep helix yang telah dikembangkan itu sebelumnya ada triple helix, quadruple helix, pentahelix, dan yang terakhir yang terbaru adalah hexahelix. Hexahelix ini dipandang sebagai unsur yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke agrowisata kampung kopi. Untuk itu penting sekali untuk menjabarkan peran dari aktor-aktor hexahelix dalam mendukung perkembangan agrowisata kampung kopi ini agar bisa terus berkembang dan berkelanjutan. Helix sendiri merupakan sebuah jaringan yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana pada tahun 2009 itu ada yang namanya itu model triple helix, di mana model ini memerlukan 3 aktor yang saling berkaitan, seperti pemerintah, pemilik bisnis, dan juga akademisi. Namun dengan seiringnya perkembangan yang masif membutuhkan peran lain, yaitu peran pihak komunitas. Sehingga saat ini kolaborasi triple helix itu berkembang menjadi quadruple helix, di mana terus berkembang lagi menjadi pentahelix, dan yang terakhir adalah hexahelix. Hexahelix ini tuh memperbaiki dari pentahelix, di mana ada unsur-unsur yang baru ya di dalamnya, seperti unsur wisatawan, karena wisatawan itu penting didengar suaranya karena mereka lah destinasi wisata ditujukan. Jadi komponennya itu ada 6. Yang pertama itu akademik, di mana peran akademisi itu sebagai konseptor itu dituntut untuk melakukan standarisasi proses bisnis, dan juga bisa sertifikasi produk, dan mengembangkan keterampilan sumber daya manusianya. Karena perguruan tinggi itu berperan penting dalam mengembangkan inovasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemilik bisnis untuk menghasilkan output yang inovatif. Kemudian ada bisnis, di mana peran pemangku bisnis ini merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan proses bisnis pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sehingga peran pemilik bisnis itu sebagai pendukung di prasarana, pelayanan, penyerap tenaga kerja, dan juga pendukung dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian ada komunitas, di mana terdiri dari masyarakat lokal yang berperan aktif sebagai akselerator, yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Dalam hal ini, komunitas itu bertindak sebagai perantara dan menjadi elemen yang menghubungkan antara pemangku kepentingan, di mana akan membantu merealisasikan setiap program yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada pemerintah atau government. Pemerintah ini merupakan helix yang memiliki kerangka yang cukup banyak dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Karena pemerintah ini yang mengatur regulasi dan administrasi tata kelola perkembangan bisnis, khususnya pariwisata. Karena itu pemerintah itu juga sebagai controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab. Kemudian ada media, di mana media ini berperan sebagai expander, yang artinya media ini menjadi sarana publikasi berbasis digitalisasi. Media sebagai helix ini memiliki sejumlah informasi untuk mengembangkan bisnis dan memiliki peran yang kuat dalam mempromosikan bisnis tersebut secara berkala dan inovatif, sehingga bisa menciptakan brand image pada bisnis tersebut. Kemudian yang terakhir ada turis atau pengunjung. Turis merupakan elemen penting karena turis itu dapat membantu mengembangkan promosinya berdasarkan pengalaman sebelumnya yang ia miliki yang pernah datang ke tempat tersebut. Jadi secara konseptual, turis itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seorang individu untuk berlibur dan mencari liburan. Seorang turis itu melakukan persiapan sebelum merencanakan perjalanannya, sehingga mereka bisa membagikan bagaimana sih rasanya ada di tempat tersebut. Jika mereka senang, mereka akan membagikannya ke media sosial mereka. Agrowisata Kampung Kopi ini memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, di mana dalam pengembangan pariwisatanya diperlukan komponen-komponen yang mendukung. Berikut merupakan peran partisipatif dari stakeholders, yaitu kolaborasi Helix, untuk mengembangkan agrowisata Kampung Kopi. Yang pertama ada peran pemerintah. Peran pemerintah dalam model hexahelix ini berperan sebagai yang pertama adalah regulator, yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi dan mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah juga sebagai regulator yang bertanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kontrol, pengelolaan anggaran, pengembangan, dan pengetahuan serta kebijakan inovatif yang membutuhkan perda desa wisata. Kemudian selanjutnya ada pengaplikasiannya, yaitu yang pertama ada menginisiasi forum pengembangan desa wisata, kemudian mengatur arah kewenangan pengelolaan desa wisata bagi pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi, kemudian juga menetapkan desa wisata apa yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah peran yang kedua, yaitu sebagai fasilitator. Pemerintah itu perlu memberikan pelayanan dan arahan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha dan industri pariwisata tersebut. Aplikasiannya itu bisa yang pertama akses jalan. Akses jalan menuju ke lokasi wisata tersebut. Yang penting banget dilakukan karena untuk memudahkan para wisatawan untuk mencapai lokasi wisata dengan nyaman, aman, juga memastikan daerah tersebut aman untuk dikunjungi dengan
Caranya itu membangun pos-pos keamanan menuju wisata tersebut. Kemudian ada juga untuk memfasilitasi infrastruktur TIK dengan mengadakan pengadaan laptop kepada setiap perangkat yang ada di sana. Eh, Kemudian ada juga pengadaan tower internet atau WiFi yang bertujuan untuk menunjang perbaikan pengelolaan database di sana, pelayanan publiknya juga. Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak perlu WiFi ya kan? Ini juga pengembangan sistem informasi desa atau SID. Memperluas jaringan internet di seluruh wilayah ini dengan membangun spot-spot free WiFi yang di tempat-tempat yang strategis. Kemudian selanjutnya ada peran dunia usaha. Di mana banyak objek wisata yang menarik seperti desa wisata karena selain memperdayakan masyarakat, wisatawan juga bisa lebih lama tinggal di kampung kopi. Dengan otomatis mereka akan menginap kan di hotel atau makan di restoran sekitar dan juga membeli oleh-oleh. Nah, peran dari dunia usaha ini melakukan kerjasama misalnya dengan biro perjalanan wisatanya, kemudian ada himpunan pramu wisata Indonesia atau stakeholder pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat tersebut. Hal tersebut juga dilakukan dengan cara mendukung program untuk meningkatkan SDM untuk hotel, restoran, dan hospitality industrinya yang ada di sana. Kemudian ada peran dari perguruan tinggi atau akademisi, di mana melalui peran perguruan tinggi ini masyarakat akan membantu masyarakat dalam memberikan gagasan inovasi kebijakan. Kemudian juga peran dari akademisi ini juga meningkatkan kualitas dan destinasi wisata melalui suatu wadah atau forum komunikasi yang memungkinkan akademisi ini dapat berdampingan secara harmonis gitu lah, dengan aktor lainnya untuk mewujudkan inovasi kebijakan agrowisata kampung kopi. Dengan adanya multidisiplin keilmuan ini, bisa membuat kajian agar agrowisatanya itu lebih unggul, di mana hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berupa rekomendasi kebijakan, inovasi baru, atau sumber atau resources baru. Peran akademisi ini juga dapat membantu petani dalam hal teknologi, misalnya memberikan mesin pulper untuk meningkatkan kualitas kopinya, dan juga bisa juga akademisi sebagai yang melakukan penyuluhan mengenai teknologi apa yang sedang berkembang dan juga pengolahan terbarukan apa sih yang saat ini sedang berkembang. Lanjut, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau komunitas. Komunitas juga berperan sebagai perantara antara pemangku kepentingan yang membantu masyarakat dalam keseluruhan proses komunitas. Di mana komunitas wisata di Lampung itu ada Masata, masyarakat sadar wisata, ada Prof. Darwis di setiap desanya, ada Genpi, di mana komunitas relawan desa ini memberikan pelatihan-pelatihan, yaitu membuat portal dengan biaya terjangkau bagi pengelola destinasi, kemudian komunitas juga dapat membuka open trip dan memberikan tour guide kepada masyarakat yang tertarik mengunjungi agrowisata Kampung Kopi, dan komunitas juga dapat menjadi elemen konsultatif untuk membantu mengelola agrowisata Kampung Kopi dengan berperan dalam eksplorasi dan pengembangan potensi yang ada di sana jika diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah media atau media massa, di mana dalam pengembangan desa wisata itu penting banget dilakukan upaya pemasarannya.
Smart promotion itu dapat dilakukan melalui sebuah branding terhadap kawasan wisata yang akan dipromosikan melalui media sosial. Media sosial itu sebagai promotor berperan penting karena menyebarkan informasi tentang potensi pariwisata yang baik alam, budaya, untuk cetak akun maupun digital, di mana promosi dapat dilakukan melalui Instagram, saat ini TikTok, Facebook, atau website yang dikelola oleh manajemen dari kampung kopi tersebut. Di mana melakukan branding terhadap kawasan ini tuh harus dilakukan secara maksimal. Branding itu dilakukan dengan cara menampilkan sisi kekhasannya dari kampung kopi itu apa, yang membedakannya dari desa wisata lain itu apa, sehingga dan juga agrowisata kampung kopi ini dapat mengikuti event yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga akan membangunkan awareness orang-orang terhadap produk yang mereka hasilkan. Kemudian elemen yang terakhir adalah turis atau pengunjung. Turis merupakan elemen penting dalam Hexahelix karena turis itu dapat membantu mengembangkan promosi berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Di mana pengalaman mereka yang memuaskan secara tangible ataupun tidak intangible, membuat pengunjung ingin berkunjung lagi lebih dari satu kali dan mengajak teman-temannya atau keluarganya untuk berwisata ke sana, ke kampung kopi. Dan biasanya tuh mereka menggunakan teknik word of mouth ya, atau pesan dari mulut ke mulut yang merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang efektif sehingga pesan yang disampaikan itu bisa diterima lebih baik karena mereka lebih percaya karena orang-orang terdekat yang memberikan opini tersebut kan, sehingga akhirnya mereka tuh bisa mempromosikan merek dalam hal ini agrowisata kampung kopi dan men-share-nya pengalaman mereka ke teman-teman atau sekarang adalah yang lagi trennya adalah TikTok. Jadi audiensnya juga lebih banyak disaring. Hmm, eh, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai peran Hexahelix terhadap pengembangan dari agrowisata kampung kopi, di mana seluruh stakeholder sangat berperan eh, sama-sama pentingnya untuk pengembangan agrowisata kampung kopi. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.